Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah ada nikmat di setiap sholawat. Ini buku pertamaku, harganya 55.000. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia atau teman-teman bisa beli ke admin via WhatsApp maupun via Shopee. Klik aja linknya di deskripsi box. Yang mau beli e-booknya aja, nanti nontonnya bisa via handphone. Itu teman-teman bisa langsung aja ke Play Store, ada di Play Store. Cari aja buku Jangan Pernah Lelah, ada nikmat di setiap sholawat. Dan teman-teman, buat kalian yang punya testimoni sholawat, silahkan kirimkan testimoni teman-teman ke 0813 1943 0565. Itu WhatsApp yang pegang admin, nanti admin yang jawab ya teman-teman ya. Nah, langsung aja aku akan bacain testimoninya. Ini dari Mbak Endis di Tangerang. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Aku Endis dari Tangerang, mau ngasih testimoni The Power of Sholawat Mbak. Waktu itu aku ada masalah keuangan, aku resign dari tempat aku kerja Mbak. Karena ada senior di tempat kerjaku yang gak suka sama aku dan aku sudah gak punya uang sama sekali. Waktu itu belum lagi aku harus bayar kontrakan Mbak. Waktu itu aku sangat bingung, stres, gak tahu harus bagaimana. Pas aku lagi buka YouTube muncul videonya Mbak Mel tentang testimoni sholawat munjiat. Dengan rasa penasaran aku coba mengamalkannya Mbak. Aku start baca sholawat munjiat setelah sholat duha sampai sholat zuhur Mbak. Terus disambung lagi dari selesai sholat zuhur sampai waktu asar. Terus dari selesai sholat asar sampai maghrib. Setelah isya aku baca sholawat Jibril sampai jam 11 malam. Terus aku tidur dulu Mbak Mel. Terus aku bangun jam 1 malam sholat tobat, tahajud, istiqoroh, hajat, baca istighfar 100 kali. Terus dilanjut baca sholawat Jibril sampai waktu subuh. Semua aku lakukan setiap hari Mbak Mel karena memang aku nggak ngapa-ngapain, cuma diem aja di kontrakan sendirian. Aku start baca sholawat tanggal 10 Januari 2023 Mbak. Selama mengamalkan sholawat, saking susahnya aku cuma makan sehari sekali. Karena memang aku sudah nggak ada uang sama sekali. Tapi aku yakin dan percaya Allah pasti kasih jalan keluarnya Mbak. Alhamdulillah di tanggal 16 Februari 2023 aku iseng WA temen aku, dia dokter punya klinik dan dia bilang lagi butuh orang untuk bantu jaga kliniknya sebagai resepsionis di kliniknya. Di situ aku seneng banget Mbak Mel, bersyukur banget, terima kasih banyak ya Mbak Mel. Karena channel YouTube Mbak Mel aku bersemangat baca sholawat. Masya Allah ya teman-teman ya, betapa senangnya, betapa bersyukur dan bahagianya ketika kita pas lagi nggak punya duit, nggak punya kerjaan, maaf kita lagi nganggur di rumah ya, tiba-tiba kita dapat kerja dengan mudah. Itu gembiranya tuh bukan main loh teman-teman ya, dahsyat banget. Tapi kan usahanya juga nggak main-main ya. Jadi kalau teman-teman sekarang maaf lagi di rumah nih, lagi nganggur ya teman-teman, bukan ibu rumah tangga ya. Kalau ibu rumah tangga mah kita nggak ada nganggurnya, itu 24 jam kita kerja ya, banyak yang mesti kita kerjain. Tapi buat teman-teman nih yang masih gadis, yang masih bujangan gitu ya, yang memang harus bekerja gitu loh, bukan harus di rumah seperti kita ibu rumah tangga, nggak ada kerjaan lain ya, ya udah teman-teman kencengin usaha langitnya Mbak. Tapi kan harus usaha bumi gitu ya. Adik aku sendiri ngomong, iya teh, tapi kan kita juga harus ikhtiar. Iya benar, kita harus ikhtiar. Tapi ketika kita tidak bisa melakukan apapun, tidak ada pekerjaan apapun ya, udah coba ngelamar juga kan pastinya. Apalagi sekarang kan nggak kayak zaman dulu. Zaman dulu kita ngelamar, kita harus datang bawa map kemana-mana, bawa amplop coklat kemana-mana. Dulu aku gitu ya. Kalau sekarang kan teman-teman ngelamar tinggal via email aja, ya nggak? Itu juga merupakan ikhtiar bumi. Kemudian tinggal ikhtiar langit dikencengin. Nanti dengan kita ngencengin ikhtiar langit, akan Allah tunjukkan kepada kita ikhtiar bumi yang harus kita jalani. Tiba-tiba kita dapat pekerjaan, tiba-tiba kita dapat jalan. Pokoknya itu banyak banget jalannya dari Allah yang tidak kita duga-duga. Jadi buat teman-teman jangan patah semangat. Buat yang lagi nganggur di rumah, ayo baca sholawat, baca nih ya. Kalau nggak ada kerjaan, udah seperti yang dilakukan sama Mbak Endis, baca sholawat seharian, nyambung dari subuh ke zuhur, dari zuhur ke asar, dari asar ke maghrib, dari maghrib bisa duduk aja baca sholawat, fokus aja sholawat, cepet tiba-tiba dijabah sama Allah.
ya. Tapi kalau buat para ibu rumah tangga yang nonton aku kan banyak juga ini para ibu rumah tangga, ya jangan berkecil hati. Kita nih biarpun ibu rumah tangga walaupun kita sibuk, kita tetap bisa kok baca salawat. Kalau kita nggak mampu karena kesibukan kita, dikejar-kejar sama cucian, dikejar sama lantai yang kotor, dikejar sama masakan, dikejar sama anak yang nangis berantem dan lain-lain gitu ya. Apalagi yang punya bayi masih menyusui atau punya balita yang beberapa, seperti aku punya 2 aja udah ribet banget. Kita bisa baca salawatnya sambil beraktivitas. Kita bisa baca sholawatnya sambil pakai tasbih sambil masak. Kalau yang belum punya tasbih, udah sholawat aja nggak pakai tasbih nggak apa-apa. Sambil masak, sholawat ala Muhammad, sholawat ala Muhammad, sholawat ala Muhammad. Baca dalam hati juga boleh ya, baca dalam hati sallallahu alaihi Muhammad. Kalau hafal munjiat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka 'alat darajat wa tuballighuna biha asal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Insyaallah. Nanti gak berasa ya, tiba-tiba nih hajat-hajatnya nih ibu-ibu nih dijabah sama Allah. Ibu-ibu kan suka diem-diem punya pinjaman online ya, diem-diem dari suaminya dengan berbagai hal yang udah dipikirin, gak mungkin bilang ke suami, akhirnya minjol. Itu banyak yang seperti itu. Dan insya Allah ibu-ibu nanti bakalan ada jalan tuh dari Allah. Tiba-tiba utangnya lunas, tiba-tiba suaminya tahu tapi suaminya gak marah, atau suaminya marah tapi terus dilunasin dan semuanya beres. Kenapa ya banyak ibu-ibu yang minjol? Itu tadi karena banyak suami tuh ya udah tahu kebutuhan suami tuh kebutuhan rumah tuh banyak gitu, dan duitnya tuh kurang. Tapi dia selalu mikirnya kita jangan boros gitu kan ya. Biasanya seperti itu ya, dari teman-teman yang suka ngasih testimoni seperti itu. Kita tuh jadinya bingung gitu loh, kita nyari duit nggak bisa, terus kita jadi megang duit yang segitu kurang, kita juga harus nyukup-nyukupin. Akhirnya mau nggak mau daripada ribut minjol lah. Tapi teman-teman yang udah pada kenal sholawat, udah jangan dijadikan itu kebiasaan lagi, udah cukup. Nggak lagi deh ya, jangan sampai kita terjerumus di lubang yang sama. Jangan sampai kita terus menjadi salah terus, minjol terus, akhirnya utangnya sampai belasan juta, puluhan juta, nauzubillah min zalik. Apalagi minjem sampai kerintenir, jangan sampai, nauzubillah min zalik. Langsung aja aku akan bacain testimoni satu lagi ya teman-teman. Ini sedikit aja dari Mbak Puput di Purwokerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dengan admin Mbak Mel. Saya Puput Mbak dari Purwokerto. Mau bagi pengalaman tentang sholawat. Sedikit mau berbagi cerita tentang keajaiban sholawat. Siang tadi di pohon depan rumah ada seekor burung bagus sekali. Kata orang itu burung murai. Ayah aku berusaha untuk menangkapnya dengan bersusah payah dan berbagai cara, namun tak kunjung dapat. Hingga akhirnya ayahku menyerah. Ketika saya yang sedang menggendong anak saya tatapkan pandangan saya ke arah burung itu sambil aku bacakan sholawat berkali-kali tanpa henti. Hingga akhirnya sungguh di luar dugaan, tiba-tiba burung itu kemudian masuk ke dalam rumah dan bertengger di atas meja. Alhamdulillah, atas izin Allah dengan sangat mudah sekali burung itu bisa ditangkap oleh ayahku, dan sekarang burung itu kami pelihara. Masya Allah, itulah sedikit cerita tentang keajaiban sholawat yang saya praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, Masya Allah, nggak terhitung, pokoknya sama beraktivitas saya membaca sholawat terus. Masya Allah ya teman-teman, itu tadi testimoni dari Mbak Puput, dahsyat banget. Cuma dipandangin terus datang. Ya, Masya Allah, nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah, nggak ada, beneran nggak ada yang nggak mungkin teman-teman. Ketika kita menghabiskan seluruh waktu kita untuk membaca sholawat, ya sholawat aja, kita udah nggak doa lagi, itu udah sholawat aja, itu kita nggak minta pun datang, dan itu udah dirasain sendiri sama teman-teman. Teman-teman cuma fokus sholawat karena udah terlalu banyak doa yang kita mau, yang kita pengenin terlalu banyak, sampai akhirnya kita udahlah nggak usah doa, udah sholawat aja. Akhirnya tanpa kita ngucap lagi kepengen apa, baru ngebatin datang. Pengen bakso datang, pengen sate ada yang nganterin sate. Pokoknya seperti itu. Sampai seperti itu. Pengen motor, tiba-tiba motornya datang. Gitu kan ya. Dan aku baru ngerasain kemarin. Jadi di sini tuh aku udah di Banjarmasin ya teman-teman. Di sini kan alhamdulillah suami aku dapat fasilitas mobil. Tapi mobilnya belum datang teman-teman, masih proses. Nah,
kita sama ini jadi kadang pakai motor ya, kadang kita pakai mobil. Tapi mobilnya itu tuh juga kita nggak nyewa gitu. Tiba-tiba di kantor tuh temen suami aku tiba-tiba nyuruh pakai aja gitu loh. Jadi aku sempat mikir kepengen gitu ya, lagi pengen jalan gitu atau kemana, tiba-tiba tanpa harus sewa mobil datang mobilnya tuh, masya Allah teman-teman. Jadi sampai segitunya. Sama juga seperti kemarin ya, aku baru kejadian nih. Jadi anak aku tuh yang satu kerjaannya minta melulu, maksudnya ke setiap tempat minta. Misalnya hari ini aku jalan ke Transmart, di lantai 1 ada yang dia beli, lantai 2 ada yang dia beli. Pulang dari situ mampir ke Indomaret, ada lagi yang dia beli. Jadinya males gitu loh teman-teman ya. Jadi anak minta melulu gitu loh. Dan ketika tapi kakaknya itu nggak pernah minta. Dia nggak pernah minta ini, minta itu gitu kan. Karena dia nggak pernah minta, jadi kita malah nawarin. Mau ini kan, dia pernah sempat minta kemarin tuh, sempat dia minta sosis sama aku, nanti aku pengen makan sosis gitu kayak di YouTube dan lain-lain. Jadi pas aku ngelihat sosis, aku ingat nih anak gak pernah minta, jadi aku tawarin. Dan begitulah kita gitu loh. Dan kita memang harus memantaskan diri, bukan berarti gak boleh minta ya teman-teman. Justru Allah senang kalau kita minta sama Allah, tapi kita mantasin diri. Kita sholat enggak, sholawatnya kurang, ibadahnya jarang gitu ya. Terus kita banyak permintaan, malu dong, ya nggak? Tapi ketika kita udah rajin beribadah, kita udah rajin sholat, kita minta, ya kita udah pantas minta sama Allah, nggak malu gitu loh. Tapi kita udah rajin ibadah dan lain-lain, kita nggak mau meminta bukan karena kita sombong ya. Kalau ini udahlah nggak usah minta, ntar juga Allah tahu, ntar juga dikasih, ya itu jangan seperti itu. Tapi kita nggak meminta itu karena kita udah sibuk sama sholawat, kita udah yang pasrah, terserah Allah aja ya Allah. Aku memang pengen banget begini, tapi nggak deh, terserah engkau aja ya Allah. Nah itu, kita udah di titik pasrah, datang pertolongan Allah. Kira-kira seperti itu ilustrasinya. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton ya. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga teman-teman yang kasih testimoni hari ini, Allah mudahkan segala urusannya, Allah ijabah semua doa-doanya. Dan semoga teman-teman yang nonton, doa-doa kalian segera diijabah, utang-utang kalian segera lunas. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.